Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, para peserta sekalian kajian rutin ya Limau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat kembali melanjutkan kajian rutin kita setelah alhamdulillah ya selama Ramadan kita stop dulu karena tentunya ya Bapak Ibu sekalian kita menyibukkan diri kita dengan ibadah-ibadah yang banyak dan tentunya dalam bulan Ramadan baca tilawah Al-Quran ya dan ibadah-ibadah yang lainnya, tentunya kita fokus beribadah di bulan Ramadan kita. Dan alhamdulillah ya setelah kita melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, ibadah salat tarawih, tilawatul Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya, nah sekarang kita kembali melanjutkan kajian rutin kita, yaitu membahas kitab Umdatul Ahkam. Yang perlu kita ketahui bahwasanya kajian kita ini rutin ya, sebelum pandemi Covid ini kita biasa kajian di musola ya Bapak Ibu sekalian. Sudah ada beberapa kitab yang kita tamatkan ya. Pertama kitab Arba'una Hadisan, kemudian kitab Arba'in Nawawi ya. Kemudian kita masuk ke kitab Umdatul Ahkam. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ya sebelum kita mulai kajian, kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin ya. Untuk Bapak dan Ibu semua, kita semua hadirin di sini, mudah-mudahan amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena amal yang bermanfaat adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal, wallahu alam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Umdatul Ahkam kita. Yang punya kitabnya silakan dibuka. Kita akan masuk ke bab tayamum sekarang. Kita masuk ke bab tayamum ya. Kalau di buku yang saya pegang, buku asli, itu hadis ke-36 ya. Kalau buku terjemahannya mungkin agak berbeda ya. Tidak tahu 30 berapa, mungkin coba dicari. Itu bab tayamum, bab tentang tayamum ya. Nah, kita masuk ke hadis pertama dari bab tayamum ini langsung saja Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama dalam bab tayamum ini, berkata pengarang Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, an Imran ibni Husain radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaumi faqala ya fulan ma mana'aka an tusalliya fil qaum faqala ya Rasulullah asabatni janabatun wala ma faqala alayka bis sa'id fa innahu yakfik. Muttafaqun alaih. Nah, hadis yang pertama dalam bab tayamum. Alhamdulillah kita sudah masuk ke bab tayamum sebelumnya ya Bapak Ibu sekalian. Kita telah menyelesaikan beberapa bab sebelumnya tentang masalah wudu ya, tentang masalah mandi, itu sudah kita jelaskan. Tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan seputar hal tersebut, hadis-hadis yang dibawakan oleh pengarang sudah kita bacakan dan kita jelaskan ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab tayamum. Yang perlu diketahui Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tayamum ya itu adalah salah satu wasilah kita untuk bersuci ya, yang mana tayamum ini dia menggantikan fungsi wudu dan fungsi mandi ya, menggantikan fungsi wudu dan fungsi mandi, maksudnya mandi besar ya, mandi wajib, baik mandi dari junub ataupun dari haid dan
nifas ya bagi wanita. Nah, jadi tayamum ini adalah salah satu toharoh, salah satu media bersuci sebagai pengganti. Kapan? Pertama, tatkala kita tidak menemukan air. Kita mampu menggunakan air, tapi kita nggak menemukan air. Ya, misalnya kita sedang di perjalanan apalagi zaman dulu ya, kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian, tidak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang memang agak sulit kayaknya nggak ketemu air ya. Tinggal kita beli air ya, air kemasan itu bisa kita gunakan. Tapi kalau zaman dulu orang safar, apalagi di Arab sana padang pasir, menemukan air itu sangat sulit. Ya, kadang-kadang cuma ada sedikit air mereka gunakan untuk minum, nggak cukup untuk wudhu, apalagi mandi. Ya kan? Nah, ketika tidak mendapatkan air, maka ada media bersuci lain yaitu tayamum, Bapak Ibu sekalian. Ya, atau keadaan kedua, kita menemukan air kita banyak, akan tapi kita tidak bisa menggunakan air, baik karena sakit ya, atau karena cuaca yang sangat dingin misalnya, atau karena sebab-sebab yang lainnya yang menyebabkan kita tidak bisa menggunakan air, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Ya, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Jadi tayamum ini sebagai pengganti dari wudhu dan juga mandi wajib, ya, mandi besar, mandi junub, seperti itu sebagai pengganti, ya. Nah, yang mana tadi sekali lagi kita ulangi, ya, diperbolehkan kita tayamum tatkala pertama tidak menemukan air, yang kedua ada air, akan tapi kita tidak bisa menggunakannya. Ya, kita tidak bisa menggunakan air tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini tayamum, dan kita sudah mengetahui bersama tayamum itu adalah bersuci dengan menggunakan tanah atau debu, Bapak Ibu sekalian. Nanti akan kita jelaskan tata caranya insyaallah ketika kita membaca hadis-hadis dalam bab tayamum ini. Nah, kita lanjutkan lagi ke pembahasan hadis yang pertama dalam bab tayamum. An Imran ibnu Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu an, sahabat yang mulia. Namanya Imran bin Husain. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan. Kata beliau bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah melihat seorang laki-laki yang menyendiri. Ya, ketika Rasulullah sedang sholat bersama para sahabat di masjid, ya, selesai sholat Rasulullah lihat ada orang yang menyendiri. Ya, ada orang yang menyendiri, enggak sholat, enggak ikut sholat jamaah, tidak ikut sholat berjamaah. Ya, jadi ada seorang laki-laki yang enggak ikut sholat berjamaah, dia menyendiri. Tayyib. Nah, faqal, maka Rasulullah pun bertanya kepada lelaki ini, ya fulan, wahai fulan, kata Rasulullah, ma mana'aka an tusalliya fil qaum? Apa sih yang menghalangimu untuk sholat bersama kaum, ya? Untuk sholat sholat jamaah, ya, kenapa engkau enggak ikut sholat jamaah? Apa yang menghalangimu untuk ikut sholat berjamaah? Faqal, maka laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, asabatni janabatun walama. Wahai Rasulullah, saya ini sedang junub, berhadas besar. Sedang junub itu hadas besar. Junub itu tatkala seorang ya habis berhubungan, ya, suami istri atau keluar air mani, itu namanya junub. Ya, saya sedang junub ya Rasulullah, walama, sedangkan saya tidak menemukan air. Saya sedang junub sedangkan saya tidak mendapatkan air. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada lelaki tadi, sahabat yang mulia ini, kata Rasulullah, alaika bis-su'id fa innahu yakfik. Ya, wahai fulan, sungguhnya hendaklah engkau menggunakan debu, kata Rasulullah. Hendaklah engkau menggunakan debu. Kenapa? Fa innahu yakfika, sungguhnya itu mencukupimu. Ya, jadi silakan tayamum, itu maksudnya. Kenapa? Karena tayamum itu cukup menggantikan fungsi mandi dan fungsi wudu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi hadis yang mulia ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, dapat kita simpulkan dari hadis yang mulia ini beberapa kesimpulan faedah. Beberapa kesimpulan faedah. Yang pertama, anna tayammum yanubu manabal ghusli fit tatahhir minal janabah.
faedah pertama yang kita bisa ambil simpulkan dari hadis yang mulia ini itu bahwasanya tayamum itu bisa menggantikan fungsi mandi. Ya, fungsi mandi kalau seorang junub dan dia tidak mendapatkan air atau tidak bisa menggunakan air, maka tayamum itu bisa menggantikan fungsi mandi tersebut. Makanya tadi sahabat yang mulia tadi mengatakan, saya junub ya Rasulullah, nggak ada air untuk mandi. Kata Rasulullah, hendaklah engkau gunakan apa? Debu. Maksudnya tayamum lah. Karena itu cukup, kata Rasulullah SAW. Jadi ini dalil bahwasanya tayamum bisa menggantikan fungsi mandi. Kenapa? Karena memang ada sebagian ulama mengatakan tayamum itu hanya bisa menggantikan fungsi wudu. Dan ini pendapat yang kurang tepat, ya. Buktinya tadi Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat yang mulia tadi, cukup bagi engkau untuk tayamum. Padahal sahabat tadi itu junub, ya. Dia harusnya mandi besar. Tapi tatkala tidak mendapatkan air, kata Rasulullah, cukup bagimu untuk bertayamum. Baik, nah. Faedah yang kedua yang kita bisa simpulkan dari hadis yang mulia ini, anna tayammum la yakun illa li'adimil ma' awil mutadarrar bisti'malihi. Bahwasanya tayamum itu tidak diperbolehkan kecuali dalam salah satu dari dua keadaan yang tadi sudah kita singgung di awal. Itu ketika tidak mendapatkan air, yang kedua tidak bisa menggunakan air karena sakit, ya, ataupun yang semisalnya, artinya mudorot, ya, madorot. Kalau kita menggunakan air maka akan menimbulkan madorot bagi diri kita, ya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Taib. Kemudian di antara faedah yang bisa kita simpulkan dari hadis yang mulia ini adalah salah satu faedah akhlaqiyah. Faedah yang berkaitan dengan akhlak. Apa itu? Bahwasanya la yanbaghi liman ra'a muqassiran fi amal an yubadirahu bit-ta'nif awil laum. Yaitu tidak semestinya kalau kita lihat salah seorang yang dia ini melakukan kelalaian atau kesalahan, ya, tidak semestinya kita langsung mencela dia dan menghardik dia. Di antara faedah akhlakiyah, Bapak Ibu sekalian, faedah berkaitan dengan akhlak, yaitu kalau kita lihat orang melakukan satu kesalahan dalam sebuah amal ibadah, itu tidak semestinya, tidak seharusnya kita langsung cela dia. Tidak boleh. Ya, ada seorang yang misalnya dia enggak sholat jamaah, ada seorang yang kita lihat enggak berpuasa di bulan Ramadan misalnya, ya, jangan langsung dihardik, jangan langsung dicela. Kenapa? Siapa tahu dia itu melakukan hal tersebut karena ada uzur, ada alasan, ya. Jadi enggak boleh kita cela, kita hardik sampai kita tanya apa sebab dia melakukan hal seperti itu. Misal, ya, ada teman kita yang laki-laki, ya, enggak sholat jamaah, ya, tidak sholat berjamaah. Jangan langsung kita katakan, oh ente ini kok nggak sholat jamaah sih? Ya kan, laki-laki kan harusnya sholat jamaah. Dicela, ya, kemudian dihardik dan seterusnya. Jangan, tanya dulu kenapa, ya, kenapa antum itu tidak sholat berjamaah? Ditanya. Begitu pula kalau kita lihat saudara kita seiman, ya, nggak puasa di bulan Ramadan. Kita tanya dulu, ya, Bapak Ibu sekalian, ya, saudaraku, akhi misalnya, ya, kenapa kamu kok enggak puasa Ramadan? Jangan langsung dihardik, ya, jangan langsung dicela. Wah, antum ini enggak puasa, pemalas, ya, antum gini-gini. Jangan langsung dicela, jangan langsung dihardik, ya. Siapa tahu dia punya alasan. Oh, ternyata misalnya dia sakit mah. Oh, dia sakit apa misalnya, ya, atau ada uzur-uzur yang lainnya, ya. Maka ini penting bagi kita bersama. Kalau kita melihat ada seorang saudara kita seiman, seakidah, orang muslim, ya, melakukan sebuah kesalahan menurut kita salah, jangan langsung kita cela, jangan langsung kita hardik, tapi tanyakan dulu apa sebabnya dia seperti itu, ya. Lihat Rasulullah tadi nggak langsung menghardik, ente kenapa nggak ikut sholat jamaah? Ya, pemalas, ya, munafik, yang tidak seperti itu kan. Rasulullah nanya lu kenapa?
wahai fulan, kenapa kamu kok nggak ikut sholat jamaah? Apa sih yang menghalangimu? Nah, ternyata dijelaskan oleh dia, ya, alasan dia itu seperti itu. Tayyib, Allahu alam. Nah, jadi ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia tadi. Wallahu a'lam bishawab. Intinya di antara faedah yang paling penting yang harus kita pahami bersama dalam hadis ini adalah tayamum itu bisa menggantikan fungsi mandi wajib, dan tayamum itu bisa kita lakukan tatkala kita tidak menemukan air atau kita tidak bisa menggunakannya, artinya menimbulkan madarat kalau kita menggunakan air tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita lanjut ke hadis yang kedua dari bab tayamum ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, an Ammar bin Yasir, hadis berikutnya dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus saya, kata Ammar bin Yasir, seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku dalam sebuah keperluan. Ya, pernah mengutusku dalam sebuah keperluan. Fa ajnabtu falam ajidil ma. Maka di tengah jalan, kata Ammar bin Yasir, aku junub. Mungkin mimpi basah, keluar air mani, ya. Falam ajidil ma, dan aku tidak mendapatkan air, kata beliau, yang bisa aku gunakan untuk mandi, kemudian sholat dan seterusnya. Ya. Fatamarraqtu fis sa'id kama tamarraqud dabbah. Maka tatkala aku junub, kata Ammar bin Yasir, sedangkan aku tidak mendapatkan air, aku pun tahu tentang adanya syariat tayamum, boleh bertayamum, tapi belum tahu caranya. Ya, aku tahu bahwasanya orang tuh boleh tayamum, tapi aku belum tahu caranya. Fatamarraqtu fis sa'id, maka aku pun guling-guling di tanah. Ya, kata Ammar bin Yasir, aku pun guling-guling di tanah seperti hewan yang guling-guling, ya, kucing, ya, guling-guling di pasir, ya, gimana lah, ya, atau ayam dan seterusnya, ya, hewan, seperti hewan, kata beliau, yang guling-guling. Naam. Setelah itu beliau sholat dan seterusnya, ya. Nah, setelah beliau selesai dari urusan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau, beliau katakan, "Tsumma ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu dzalika lah." Maka kemudian aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku sebutkan, aku ceritakan apa yang terjadi, ya, ketika aku di perjalanan. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama kana yakfika an taqula biyadaika hakadha." Wahai Ammar, kata Rasulullah, sesungguhnya cukup bagi engkau itu kalau mau tayamum melakukan seperti ini. Ya, gimana? Thumma daraba biyadayhi al-ardha darbatan wahidatan, thumma masaha shimal 'ala al-yamin wa dhahira kaffaihi wa wajhahu. Kata Rasulullah, cukup engkau untuk melakukan hal seperti ini. Gimana? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukulkan tangan beliau ke tanah, ya, yang berdebu, dipukul satu kali seperti ini. Dipukulkan satu kali saja. Tayyib. Summa masaha shimal 'alal yamin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap tangan beliau, ya, mengusap tangan beliau, wa dhahira kaffaihi, ya, telapak tangan beliau, wa wajhahu, dan wajah beliau, ya, wajah dan telapak tangan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap wajah beliau dan telapak tangan beliau. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap wajah dan telapak tangan beliau. Kedua telapak tangan beliau diusap seperti itu. Nah, dalam hadis yang mulia ini, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat penjelasan tentang tata cara tayamum. Ya, yang punya kitabnya silakan dilihat, ya, agar lebih paham Bapak Ibu sekalian. Dibaca. Terdapat penjelasan bagaimana tata cara tayamum yang sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu cukup kita tepukkan satu kali ke tanah yang ada debunya. Ya, kalau ditiup boleh ditiup, ya. Kemudian diusapkan ke wajah. Setelah itu diusapkan ke telapak tangan. Ya.
Cukup. Itu tata cara tayamum yang dijelaskan dalam hadis Ammar bin Yasir yang kita baca ini. Betul Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat khilaf perbedaan di antara para ulama. Terdapat perbedaan di antara para ulama tentang tata cara tayamum. Ya, ada dua pendapat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan tata cara tayamum adalah seperti yang Rasulullah ajarkan dalam hadis Ammar bin Yasir tadi. Itu cukup satu kali tepukan, kemudian kita tiup, lalu usapkan ke wajah, kemudian usapkan ke telapak tangan. Ya, diratakan ke telapak tangan kita. Tayyib, ini pendapat pertama. Dan ini pendapat banyak para ulama, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Auza'i, Imam Ishaq bin Rahawai, ya, para ulama ahli hadis dan yang lainnya. Mereka berpendapat bahwasanya tata caranya seperti yang Rasulullah ajarkan dalam hadis yang kita baca tadi. Ini pendapat pertama Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat kedua yang mengatakan tata cara tayamum itu adalah dengan dua kali tepukan. Tepukan yang pertama, ya, usap wajah. Tepukan yang kedua itu tangan sampai siku. Tayyib, ini pendapat yang kedua, dan ini pendapat Imam Syafi'i dan beberapa ulama lainnya. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan beberapa ulama lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang ada perbedaan. Ya. Nah, kalau seandainya dulu kita pernah belajar tata cara tayamum diajarkan sampai siku, ya memang itu adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, dan kita ketahui bersama Al-Imam Syafi'i rahimahullah adalah ulama madhab dari salah satu madhab yang 4 yang diakui dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang itu tersebar madhabnya di negeri kita Indonesia. Jadi wajar kalau di Indonesia memang tata cara mereka tayamum ya sesuai dengan madhab Syafi'i, karena di Indonesia ini madhab yang paling terkenal adalah madhab Syafi'i. Ya, Allahu a'lam bishawab. Akan tetapi kalau kita ingin mengikuti hadis-hadis yang sahih, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita fanatik kepada salah satu madhab, yang jelas kita lihat madhab yang sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dalam hal ini pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang pertama tadi, yang sesuai dengan hadis Ammar bin Yasir ini. Jadi tayamum itu cukup satu kali saja. Ya, cukup satu kali tepukan saja Bapak Ibu sekalian. Kemudian langsung diusapkan ke wajah, lalu telapak tangan saja, tidak perlu sampai siku. Ya, cukup telapak tangan, cukup. Apa dalilnya? Ini hadis yang kita baca sekarang. Ya, dan ini hadis yang sahih. Riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Ya, riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Maka ini jelas sekali hadis ini menerangkan tentang tata cara tayamum yang benar. Adapun tata cara yang dipakai oleh mazhab Syafi'i, kenapa Imam Syafi'i mengatakan dua kali tepukan dan tepukan yang kedua adalah tangan sampai siku? Beliau berdalil juga dengan hadis, tapi hadis-hadis tentang hal tersebut itu tidak ada yang sahih. Ya, tidak ada yang sahih. Maka hadis-hadis yang sahih itu adalah menjelaskan bahwasanya cukup mengusap sampai telapak tangan saja, tidak usah sampai siku. Tidak perlu Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan memang sekali lagi yang harus kita ketahui, tayamum itu disyariatkan untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian. Ya, memudahkan. Maka kalau seandainya harus diusap sampai siku, ini akan menyulitkan. Apalagi ibu-ibu, ya, kalau sedang di kendaraan umum, di pesawat misalnya mau tayamum, ya, nah itu kalau mau tangan sampai siku kan terbuka nanti auratnya, gimana? Tayyib. Maka sesuai sunnah Rasulullah SAW cukup
telapak tangan saja yang diusap, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah cara yang lebih tepat, cara yang lebih benar sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Nah, dalam hadis yang mulia ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, ya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, anna tayammum lil ghusl minal janabah. Bahwasanya tayamum itu bisa menggantikan fungsi mandi junub. Ya, ini penguat lagi dari hadis yang pertama tadi. Hadis ini juga ya tadi, karena Ammar bin Yasir mengatakan fa ajnabtu, aku pun junub di tengah jalan. Junub, ya. Maka berarti tayamum bisa menggantikan fungsi junub. Naam. Faedah yang kedua, annahu la budda min talabil ma' qabla tayammum. Faedah yang kedua yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah yaitu wajibnya kita untuk mencari air dulu sebelum kita tayamum. Ya, jadi nggak boleh kita langsung tayamum tanpa mencari. Cari dulu, nah nggak ketemu air, ya baru kita boleh tayamum. Tapi kalau belum cari sudah langsung kayaknya nggak ada air nih, ya ini nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Jadi benar-benar kita yakin nih air tuh nggak ada. Sudah dicari, mau dibeli juga nggak ada airnya, ya. Atau ada air tapi misalnya nggak bisa kita gunakan karena tubuh kita yang sakit, nah itu baru boleh. Ya, itu baru diperbolehkan. Tapi kalau belum cari sudah mau tayamum saja, ini tidak diperbolehkan. Allahu a'lam. Nah, kemudian faedah yang bisa kita ambil berikutnya adalah tata cara tayamum yang sudah kita jelaskan tata caranya tadi, ya. Tata cara tayamum itu cukup satu kali tepukan, sekali lagi kita ulangi, kemudian ditiup, ya, kemudian diusapkan ke wajah satu kali, diusapkan ke telapak tangan satu kali, cukup, insyaallah wudu tayamumnya sah. Naam. Kemudian faedah yang berikutnya, bahwasanya tayamum untuk mengangkat hadas besar itu tata caranya sama dengan tayamum untuk mengangkat hadas kecil. Ya, misal kita tayamum untuk junub, itu sama dengan kita tayamum untuk ganti fungsi wudu. Kita nggak junub nih, tapi kita wudu nggak bisa karena nggak ada air, maka kita tayamum. Tata caranya sama, nggak beda. Ya, jangan gara-gara kita junub itu harusnya mandi, jadi tayamumnya guling-guling tadi, ya kan? Seperti Ammar bin Yasir, nggak salah itu. Makanya dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian faedah yang berikutnya di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, bahwasanya kita itu diperintahkan untuk berijtihad dalam permasalahan-permasalahan ibadah. Tapi ingat, ijtihad itu adalah suatu hal yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang, ya, kecuali dia memiliki ilmu-ilmu yang sudah mumpuni, ya. Adapun kita orang awam itu tidak diperbolehkan ijtihad. Yang kewajiban mereka adalah bertanya kepada para ulama, ya. Tapi kalau kita sudah punya ilmu tentang ilmu-ilmu alat, ya, ilmu fiqih, ilmu usul fiqih, ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut, itu diperbolehkan kita untuk berijtihad, ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ya, sebagaimana Ammar bin Yasir tadi, dia berijtihad, ya, meskipun ijtihadnya salah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir dari bab tayamum ini. Hadis yang terakhir dari bab tayamum, ya. Karena beliau Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi hanya membawakan 3 buah hadis. Ya, 3 buah hadis dalam bab ini. Nah, langsung saja kita bacakan an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Hadis yang berikutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Kata Rasulullah, aku diberikan 5 perkara yang tidak pernah diberikan oleh salah seorang nabi pun setelahku. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku diberikan oleh Allah 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada salah seorang nabi sebelumku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, adalah nabi yang memiliki banyak kekhususan.
Ya, ada beberapa kekhususan itu beliau saja, tidak ada pada nabi-nabi sebelum beliau. Ya, banyak. Nah, dalam hadis ini disebutkan 5. Dalam hadis ini disebutkan 5 perkara. Ya, disebutkan 5 perkara yang merupakan kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian. Apa saja kelima hal tersebut? Beliau mengatakan yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Yang pertama kata beliau, aku diberikan pertolongan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Birru'b, dengan rasa takut yang ada pada musuh-musuh. Ya. Dengan rasa takut yang ada pada musuh-musuhku. Masirata syahrin, selama perjalanan 1 bulan. Ya. Jadi jarak 1 bulan perjalanan musuh sebelum bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itu sudah takut, sudah khawatir. Ya. Makanya mereka enggak berani. Jadi ini salah satu pertolongan kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi musuh itu perjalanan sejarah 1 bulan perjalanan mereka udah takut, belum nyampe sudah khawatir mereka, ya. Itu rasa takut itu Allah yang menjadikan di hati-hati mereka. Baik, ini yang pertama kekhususan Rasulullah. Yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Yang kedua kata Rasulullah, dan dijadikan untukku muka bumi ini seluruhnya sebagai masjid, tempat sujud, tempat sholat, wa tahuran, dan sebagai tempat bersuci, sebagai media untuk bersuci. Ya. Nah, ini yang sangkut pautnya dengan tayamum. Ini ada yang sangkut pautnya dengan tayamum kata Rasulullah, dan dijadikan untukku seluruh permukaan bumi itu pertama sebagai tempat sholat, boleh di mana saja. Ya. Tidak seperti umat terdahulu yang kalau mereka sholat tuh harus di tempat ibadah mereka. Kalau kita umat Islam, kalau sedang perjalanan tidak mendapatkan masjid, itu di mana saja boleh kita sholat. Alhamdulillah. Ya. Asal jangan di tempat-tempat yang terlarang seperti WC, kamar mandi, ya, kuburan, ya, kandang onta, itu ada larangannya, tidak boleh sholat di situ. Selebihnya boleh di mana saja kata Rasulullah, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, sebagai masjid. Yang kedua sebagai media bersuci, tahur itu wudu, tayamum. Ya. Jadi seluruh permukaan bumi itu dijadikan media untuk bertayamum, boleh. Ini kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pada umat sebelum beliau, ya. Maka beliau mengatakan fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka siapa saja dari umatku ini yang dia itu mendapati waktu sholat, maka hendaklah dia sholat segera. Sholat. Gak usah nunggu di masjid, ya, di mana saja. Kalau nggak ada air, jangan tunggu sampai air ada. Enggak, tayamum. Tayamum kemudian sholat di mana saja. Ya, kalau sudah datang waktunya, jangan sampai keluar waktu belum sholat juga, ya, itu tidak diperbolehkan. Allahu a'lam. Nah, jadi yang kedua, Rasulullah diberikan kekhususan bahwasanya permukaan bumi ini jadi masjid untuk beliau dan umat beliau, dan juga jadi media untuk bersuci, ya. Nah, kemudian yang ketiga, kata beliau, wa uhilat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli. Yang ketiga kekhususan beliau bahwasanya dihalalkan untukku, kata beliau, al-ghanaim, ghanimah. Ghanimah adalah harta rampasan perang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah, dihalalkan untukku ghanimah. Ya. Jadi harta rampasan perang itu halal untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan walam tahilla li ahadin qabli. Yang mana pada orang-orang sebelumku, kata beliau, itu enggak halal. Enggak halal. Ya, bahkan dalam sebuah hadis atau dalil-dalil dijelaskan bahwasanya ghanimah di zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu biasa dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, nanti Allah akan mengutus api dari langit untuk membakar harta rampasan perang tersebut.
Jadi kalau Allah menerima harta rampasan perang mereka, itu akan terbakar sendirinya. Jadi tidak diberikan kepada mereka. Adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kasih ghanimah, harta rampasan perang itu boleh dimanfaatkan untuk kaum muslimin. Ya, wallahu a'lam. Jadi ini salah satu kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, kata beliau, wa utitu syafa'ah. Wa utitu syafa'ah, dan aku diberikan syafaat. Dan syafaat yang dimaksud dalam hadis ini adalah syafaatul uzma. Syafaat yang besar, yang agung di hari kiamat. Itu tatkala manusia sudah kepayahan, kecapean, ya, nggak tahan lagi, lama 50.000 tahun itu di padang mahsyar, Bapak Ibu sekalian. 50.000 tahun di padang mahsyar. Mereka kepayahan, kelelahan, akhirnya mereka mendatangi para nabi dan terakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta diberikan syafaat agar segera diadili. Ya, akhirnya Allah berikan syafaat. Ini namanya syafaatul uzma. Nah, ini khususan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak diberikan kepada Nabi Adam, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, nabi-nabi yang besar. Itu tidak bisa. Hanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kelima di antara kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi kafah. Dan dahulu, kata beliau, para nabi itu diutus untuk kaumnya saja. Adapun aku, kata beliau, maka diutus untuk seluruh umat manusia. Aku diutus untuk seluruh umat manusia, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun nabi-nabi sebelumku itu untuk kaumnya saja. Itu untuk kaumnya saja. Nah, di sini terdapat bantahan bagi orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, yang mereka mengatakan Yesus itu diutus untuk seluruh umat manusia, sebagai penebus bagi umat manusia. Ini enggak benar. Ya, karena Nabi Isa alaihissalam, ya, yang orang Kristen menyebutnya Yesus, kalau kita Nabi Isa alaihissalam itu diutus untuk kaum beliau saja, bukan untuk seluruh manusia. Berdasarkan hadis Rasulullah ini, kata beliau, dan dahulu Nabi itu diutus untuk kaum dia saja. Ya, adapun aku, kata beliau, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk seluruh umat manusia. Ya, ini bedanya. Jadi Nabi Isa alaihissalam termasuk dalam keumuman hadis ini, beliau hanya diutus untuk kaumnya, bukan untuk seluruh umat manusia. Ya, ini di antara keyakinan yang batil yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Ya, mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu untuk penyelamat bagi seluruh umat manusia. Ini tidak dibenarkan. Beliau hanya diutus kepada kaum beliau saja, itu Bani Israel. Ya, Bani Israel. Wallahu alam bisawab. Ini hadis yang mulia, ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berisi tentang 5 hal tadi yang sudah kita jelaskan. Ya, berisi 5 hal yang sudah kita jelaskan, kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ulangi lagi kekhususan Rasulullah yang ada dalam hadis ini. Ingat, kekhususan Rasulullah banyak, tapi yang ada dalam hadis ini ada 5. Yang pertama, beliau ditolong oleh Allah dengan rasa takut. Sejauh 1 bulan perjalanan kepada musuh-musuh beliau itu takut sekali, ya. Kemudian yang kedua, dijadikan untuk beliau permukaan bumi ini seluruhnya menjadi tempat sholat boleh di mana saja, dan media untuk bersuci itu tayamum. Yang ketiga, ya, dihalalkan untuk beliau dan umat beliau ghanimah. Adapun umat sebelum beliau tidak halal ghanimah ini. Kemudian yang keempat, beliau diberikan syafaatul uzma di hari kiamat kelak, ya. Kemudian yang kelima, beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Untuk seluruh umat manusia. Sekali lagi, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kekhususan Rasul bukan hanya 5 ini saja, tapi banyak, ya. Nah, di antara kekhususan Rasulullah yang disebutkan dalam hadis-hadis dan dalil-dalil yang lain, di antaranya ini sebagai tambahan, ya Bapak Ibu sekalian, kekhususan Rasulullah SAW bahwasanya setan itu tidak bisa merubah wujud menjadi beliau, tidak bisa. Ya, tidak bisa setan itu menjelma menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita mimpi bertemu dengan Rasulullah dan ciri-cirinya memang ciri-ciri Rasulullah, itu benar Rasulullah, bukan setan. Karena setan tidak bisa menjelma menjadi beliau. Tapi yang harus kita ketahui, benar enggak itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, kita harus belajar ciri-ciri fisik beliau. Kalau Bapak Ibu sekalian mimpi melihat, oh saya bertemu dengan Nabi Muhammad saat, gimana ciri-cirinya? Pakai dasi. Oh, bukan, ya. Rasulullah belum ada dasi di zaman beliau.
Ya Ustaz, saya bertemu dengan Nabi semalam. Gimana Bu ciri-cirinya? Pakai jas. Oh, Nabi palsu. Ya, itu bukan Nabi. Karena Nabi tidak pakai jas. Toyib. Ustaz, saya mimpi ketemu Rasul, gimana? Rasulullah mulus, nggak ada jenggot. Oh, bukan Nabi, karena Rasulullah jenggotnya lebat. Ya. Nah, kalau memang ciri-cirinya sesuai dengan ciri-ciri Rasulullah, gimana ciri-ciri Rasul itu? Belajar, ada kitab khusus yang menjelaskan tentang ciri-ciri fisik Rasulullah, itu namanya Syama'il Muhammadiyah. Di karangan Imam Tirmidzi itu ada dijelaskan ciri-ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau memang ciri-cirinya sesuai, ya, nah insyaallah itu benar-benar beliau, karena setan tidak bisa merubah bentuk. Ini kekhususan beliau. Di antara kekhususan beliau juga Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj diangkat Rasul dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu hanya satu malam. Ini mukjizat Rasul, kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya di antara kekhususan Rasulullah juga, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Rasul itu adalah manusia pertama yang dibangkitkan. Ya, dibangkitkan. Nanti umat manusia di kuburan, di kubur mereka nanti dibangkitkan di hari kiamat. Itu orang pertama yang dibangkitkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang berikutnya di antara kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah beliau adalah orang pertama yang masuk surga. Orang pertama yang masuk surga. Surga itu tidak boleh dibuka kecuali beliau sudah masuk dulu, ya. Baru dibuka untuk orang lain. Kemudian di antara kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam juga adalah beliau satu-satunya umat manusia atau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang nanti di surga itu memiliki tempat tinggi, namanya wasilah. Wasilah itu tempat tertinggi di surga. Ya, tidak diberikan kecuali kepada salah seorang atau kepada satu orang manusia saja, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan masih banyak keutamaan Rasulullah lainnya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Bahkan sebagian ulama mengatakan ada 21 kekhususan Rasulullah. Ada 21 kekhususan Rasulullah yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah sampai sini dulu yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini. 3 hadis yang kita baca Bapak Ibu sekalian tentang masalah tayamum mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, hukum-hukum tayamum secara ringkas. Sekali lagi, tayamum itu diperbolehkan tatkala tidak menemukan air atau tatkala kita tidak bisa menggunakannya karena akan menimbulkan madarat bagi diri kita, ya. Kemudian tayamum itu bisa menggantikan fungsi wudu dan juga bisa menggantikan fungsi mandi junub. Dan tata caranya sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, 1 kali tepukan saja, kemudian usap ke muka, kemudian usap ke telapak tangan, cukup. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat Bapak Ibu sekalian, ya, dan tentunya bisa kita amalkan tatkala memang ada keadaan-keadaan yang kita harus bertayamum, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu. Masih ada waktu kalau ada yang ingin dipertanyakan, ya, tentang masalah tayamum atau tentang hal-hal lainnya Bapak Ibu sekalian, mas-mas sekalian, maka diperbolehkan, silakan yang ingin bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Wa jazakallahu khairan. Atau ibu-ibu di forum ini, saya akan bacakan dulu Ustaz ya untuk pertanyaan yang sudah masuk. Ya, silakan. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jika melakukan tayamum kemudian sudah siap untuk melakukan sholat dan kemudian ada air mengalir atau kita tahu bahwa air sudah tersedia, apakah tayamum tersebut batal dan harus berwudu kembali? Jazakallah khair. Iya, pertanyaan yang bagus, ya. Gini keadaannya, kita lihat ya, kalau kita tayamum untuk sholat misalnya sholat zuhur, ya, kita nggak dapat air nih, nggak ada air karena musim kemarau misalnya, nggak ada air sama sekali, ya. Waktu zuhur kita mau sholat, kita tayamum, ya, kita bertayamum. Nah, lihat, kalau kita belum mulai sholat, belum masuk sholat, ingat, belum mulai sholat, ya,
baru qomat, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, tiba-tiba turun hujan atau ada air yang mengalir. Ya, kita tahu ada air. Kita tahu ada air. Dalam keadaan seperti itu kita belum mulai sholat, air sudah ada. Ini tayamum kita batal, sepakat para ulama. Ini tayamum kita batal, sepakat para ulama. Jadi kita harus berwudu. Ya, kita harus berwudu, harus menggunakan air. Ya Pak ya. Nah ini. Tapi kalau kita sudah memulai sholat, ya, sudah selesai qomat, imam takbir Allahu Akbar, kita takbir Allahu Akbar. Di rakaat kedua misalnya turun hujan, deras hujan. Ya, di rakaat kedua kita sudah dalam sholat. Gimana? Nah di sini terjadi khilaf, perbedaan di antara para ulama. Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan lanjutkan sholatnya. Lanjutkan sholatnya. Kenapa? Karena kita sudah dalam sholat, gak boleh dibatalkan sholat tersebut. Ustaz, kan kita kan tayamum tadi, sekarang ada air. Iya, itu tadi sebelum kita mulai sholat. Tapi sekarang tatkala sudah mulai sholat, jangan dibatalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubtilu a'malakum." Janganlah kalian membatalkan amal perbuatan kalian. Nah, kita sudah mulai, jangan dibatalkan. Ya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan batal. Jadi gimana? Salatnya dibatalkan, wudu dulu, sudah wudu baru diulang lagi salatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya sampai sekarang masih menguatkan pendapat yang pertama. Jadi kalau kita sudah di dalam salat, itu tidak perlu kita batalkan salat, kita lanjutkan saja. Lanjutkan. Kenapa? Karena kita sudah selesai beribadah dengan masalah bersuci. Kita ini sudah masuk ke ibadah lain, yaitu salat. Dan tadi Allah mengatakan wala tubtilu a'malakum. Janganlah kalian membatalkan amalan kalian. Kalau sudah masuk itu jangan dibatalkan. Ya. Nah, jadi kalau sudah mulai salat, kita di dalam salat, kemudian baru merasakan ada air, lanjutkan salat, kita selesaikan. Tidak perlu kita ulang lagi. Ya. Seperti itu. Tapi kalau sebelum sholat, belum masuk sholat, nah ini batal jelas tayamumnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu jawabannya Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya. Apa hukumnya membeli sebidang tanah untuk area makam keluarga? Lalu apa hukumnya mengubur jasad keluarga di lahan kuburan dekat rumah tapi tidak di arah kiblat? Jazakumullahu khair. Nah, yang pertama sunnahnya ya Bapak Ibu sekalian, sunnahnya kita itu ngubur ya jenazah kita atau orang-orang terdekat kita, maksudnya jenazah keluarga kita itu dikuburkan di pekuburan. Ini sunnah. Sebagaimana di zaman Nabi SAW itu jenazah yang meninggal, kaum muslim yang meninggal dikuburkan di pekuburan Baqi. Di Madinah itu ada pekuburan Baqi ya. Yang pernah umroh atau haji tahu ya. Pekuburan Baqi sebelah kiri kiblat ya. Itu ada pekuburan Baqi kan. Nah, jadi sunnah itu sebenarnya di pekuburan, bukan kita cari tanah sendiri bikin pekuburan kecil-kecil, enggak. Harusnya kita ikut di pekuburan yang besar kaum muslimin seperti itu. Ini sebenarnya sunnahnya. Ya. Tapi kalau ada keluarga yang ingin memberi sebidang tanah untuk dijadikan kuburan, ya wallahu alam, saya juga tidak menemukan dalil larangan. Tidak ada dalil yang melarang juga ya. Meskipun sekali lagi sunnahnya kita ya di kuburan yang memang tempat pemakaman umum gitu loh Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi juga ya saya tidak bisa melarang kalau ada orang yang mau beli sebidang tanah untuk kuburan keluarga, karena apa? Tidak ada dalil yang melarang secara kuat. Ya, cuma memang tadi kalau ditanya mana yang sesuai sunnah Ustaz, tadi kita di pekuburan umum. Ya, wallahu alam. Adapun apa hukumnya dikubur tidak menghadap kiblat, maka ini salah jelas. Ya, ini menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu alasan boleh untuk digali kembali kuburannya, kemudian jenazahnya diarahkan ke arah kiblat. Ya. Karena ini uzur.
Hukum asalnya memang nggak boleh ya kita gali-gali kuburan yang sudah selesai dikubur digali lagi, nggak boleh kan. Tapi kalau ada alasan, contohnya salah kiblat atau jenazahnya belum dimandikan atau ada benda-benda berharga yang terkubur, nah ini ada alasan. Ya maka nggak boleh, itu harus diarahkan ke arah kiblat. Ya, harus diarahkan ke arah kiblat. Makanya penting bagi penggali kubur itu untuk tahu arah kiblat, tahu tata cara kubur mengubur ya. Jadi jangan asal-asalan gali kubur seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Naam. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Bapak dan ibu-ibu sekalian, apakah ada yang ingin bertanya langsung pada Ustadz Hidayatullah? Diberikan kesempatan ya. Iya, silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang ingin bertanya langsung. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, apakah ada yang ingin bertanya langsung? Baik, kalau belum ada, sepertinya kita cukupkan dengan 3 pertanyaan tadi Ustadz. Iya. Nanti bisa bertanya lagi dalam waktu barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ada pertanyaan. Iya, barakallahu fikum. Ya, kalau tidak ada lagi mungkin kita cukupkan sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan ya ilmu yang sudah kita dapatkan ini bermanfaat bagi kita, tentunya untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi tayamum penting ya. Apalagi kalau Bapak Ibu sakit misalnya dirawat, ya, kadang-kadang di rumah sakit kan, itu kan sulit untuk berwudu ya misalnya. Nah, itu kan boleh bertayamum dan sudah kita jelaskan tata caranya tadi, dan itu insya Allah bermanfaat sekali, bermanfaat ya. Ingat jangan sampai kita nggak sholat cuma gara-gara nggak bisa gunakan air. Ya, kita masih bisa tayamum. Hanya dengan kita mengusap wajah dan telapak tangan kita, kita bisa sholat. Ya, jadi tidak ada alasan kita untuk tidak sholat. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.